Setelah mendapat kejadian yang tidak mengenakan di sebelumnya, ternyata Mamang Frank ini masih belum kapok jadi supir. I'm the cook. I'm killing you. Di film kali ini, Frank sudah berpindah tempat, yaitu ke daerah Miami. Ketika Frank akan pergi, tiba-tiba saja muncul seorang perempuan remaja yang meminta tolong kepadanya untuk membetulkan mobilnya yang mogok. Awalnya Frank ini nggak mau ngebantuin karena dia harus tepat waktu menjemput kliennya. Remaja ini mengeluarkan sebuah pistol dan mengancam Frank. Frank pun akhirnya keluar. Tiba-tiba saja muncul segerombolan pemuda. Yap, ternyata mereka semua ini adalah komplotan pembegal. Sayangnya, mobil Frank ini terlalu canggih untuk pembegal pemula seperti mereka. Pemuda-pemuda yang emosinya masih menggebu-gebu ini akhirnya memutuskan untuk menghabisi Frank. Tentu saja, tidak perlu waktu lama untuk Frank menghabisi semua pemuda ini. I'm sorry. Frank pun langsung tancap gas menuju lokasi klien. Untungnya dia sampai tepat waktu. Ternyata Frank ini menjemput seorang anak laki-laki. Anak ini bernama Jack. Di sini terlihat sekali bahwa Frank dan Jack ini sangat dekat. Jadi, Frank ini mendapatkan orderan untuk menjadi supir pribadi anak dari kliennya. Sometimes I'm light, sometimes I'm dark, sometimes I'm... Mereka berdua pun tiba di rumah Jack. Melihat dari penjagaan yang super ketat, ternyata Jack ini adalah anak dari salah satu pejabat di daerah itu. Ayahnya bernama Jeff dan ibunya bernama Audrey. Melihat kedua orang tua Jack yang sepertinya sedang bertengkar, Frank pun memutuskan untuk berhenti agak jauh dari mereka berdua. Tidak lama, Audrey menyusul mereka berdua dan langsung menurunkan Jack. Audrey berterima kasih karena Frank selalu mengerti Jack dan juga keluarganya. Di sini, Audrey ingin meminta tolong kepada Frank untuk mengantarkan Jack ke dokter gigi pada hari Minggu nanti. Karena hari itu adalah hari bertepatan di mana Jack ulang tahun, jadi Audrey dan suaminya ingin mempersiapkan kejutan kecil untuk Jack. Frank pun menyanggupinya, tapi ternyata percakapan mereka berdua ini sudah disadap. Sementara itu di tempat lain, dialah dalang yang menyadap percakapan antara Frank dan juga Audrey. Pria ini adalah seorang bos mafia yang bernama Gianni. Ternyata dia ini sedang membuat suatu virus yang berbahaya untuk umat manusia. Dia pun menerima virus itu dan juga penawarnya dari para ahli yang membuatnya. Jadi virus ini penularannya melalui udara. Loh. Kok kayak kenal ya virusnya? Dia berencana untuk membuat ayahnya Jack ini terpapar virus. Sehingga ketika nanti dia konferensi, virus itu akan menyebar ke seluruh orang di sana. Nah, nantinya Gianni akan menjual penawarnya. Hari ke dokter gigi pun tiba. Tangan kanan Gianni, yaitu Lola, dan juga dua bawahan yang lain tiba lebih dahulu di klinik dokter. Mereka tidak segan-segan untuk menghabisi perawat dan juga dokter yang ada di sana. We have an issue. Me. Tidak lama, Frank dan juga Jack pun sampai di klinik itu. Sebenarnya di sini Jack sudah curiga karena penampilan perawat dan dokternya itu tidak mencerminkan seorang tenaga kesehatan. Ditambah lagi, Jack yang menanyakan kemana perawat dan dokter yang selalu melayani dia. Frank tidak diperbolehkan masuk ke ruang tindakan. Tapi kecurigaan Frank di sini tiba-tiba ke-distract dengan telepon Pak Tarkoni. Ya, Pak Tarkoni sudah sampai di Miami, dia berniat untuk berlibur di tempatnya Frank. Frank semakin yakin bahwa perawat dan dokter ini adalah gadungan setelah melihat tato yang ada di tubuh Lola.
Frank pun langsung masuk ke ruangan tindakan. Untungnya, mereka berdua ini belum sempat menyuntikkan virus ke tubuh Jack. Karena kedok mereka ini udah ketahuan, terjadilah perkelahian di sana. Bagi Frank, keselamatan Jack adalah yang paling utama. Frank berusaha untuk membawa Jack keluar dari tempat itu. Mengetahui kalau Jack dan Frank berhasil kabur, Lola pun menyuruh anak buahnya yang lain untuk memasangkan bom di mobilnya Frank. Frank yang tidak menyadari bahwa mobilnya sudah dipasang bom, dia langsung tancap gas membawa Jack pergi dari situ. Ternyata, Lola dan gengnya ini tidak hanya memiliki satu rencana. Dia pun menelpon Gianni lalu bilang, Kita harus melakukan rencana B. sementara itu di rumah Jack, orang tuanya ini sudah menyiapkan pesta kejutan ulang tahun untuk dia. Setibanya Frank dan juga Jack di kediamannya, tiba-tiba saja Frank ini mendapatkan telepon dari Gianni. Gianni memberitahunya bahwa mobil Frank sudah dipasang peledak dan juga ada sniper yang sedang membidik Jack. Gianni pun menyuruh Frank untuk menuruti perkataannya dan pergi membawa Jack dari situ. Tidak lama Lola pun menyusul mereka dan masuk ke mobil Frank. Mau tidak mau, akhirnya Frank pun menuruti perintah Gianni. Terjadi kejar-kejaran antara Frank dan juga polisi. Karena Lola ini terlalu berisik memberi petunjuk jalan, Frank menyuruh dia diam dan cukup memberitahu di mana lokasinya. Akhirnya, mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Sementara itu, di kediaman Jack sudah banyak polisi berkumpul. Frank sampai di markas Gianni. Sesampainya di sana, anak buah Gianni ini langsung mengambil Jack. Gianni bilang Jack hanyalah sebagai perantara supaya ayahnya ini yaitu Jeff bisa terpapar virus itu. Gianni pun langsung menelepon Jeff dan meminta uang tebusan sebesar 5 juta dolar dan dia juga mengancam kepada Jeff apabila uang tersebut tidak ada dalam 2 jam, maka mereka tidak akan melihat Jack lagi. Frank pun disuruh pergi oleh Gianni dan gengnya. Frank tahu kalau Gianni ini bakal meledakkan mobilnya. Nah, bukan Mamang Frank namanya kalau dia tidak dapat cara untuk melepaskan bom dari mobilnya. Frank langsung menelpon Jeff, tapi sayangnya Jeff ini langsung marah-marah ke Frank dan menuduh Frank bagian dari komplotan mafia itu. Karena percuma mengobrol dengan Jeff, akhirnya Frank menelepon Pak Tarconi. Frank menyuruh Pak Tarconi untuk segera pergi dari rumahnya, tapi sayangnya semua itu terlambat karena polisi sudah mengepung rumah Frank. I'm the cook. Pak Tarconi pun langsung dibawa ke kantor polisi. All right. But they found you cooking in his house. I'm French. Frank pun menelpon Audrey dan menjelaskan bahwa Frank bukanlah bagian dari mafia itu. Untungnya, Audrey percaya. Frank pun berjanji untuk menyelamatkan Jack. Frank kembali ke klinik dokter gigi. Dia mencoba menyalin rekaman CCTV di sana. Dan dia juga pergi ke ruangan tindakan. Nah, di sini dia menemukan suntikan yang berisi virus. Tapi sayangnya dia ketahuan oleh polisi dan suntikan itu tertembak. Frank pun bergegas pergi dari situ. Sementara itu, Jeff sudah meletakkan uang tebusan di lokasi yang sudah ditentukan. Ternyata Pak Tarconi ini di kantor polisi sedang menunjukkan keahliannya dalam memasak. Frank pun menelepon Pak Tarconi untuk meminta dia melacak keberadaan salah satu pelaku yang terekam CCTV di klinik dokter hewan. Tidak perlu waktu lama untuk Pak Tarconi melacak keberadaan si pelaku. Park West, King Street, number
Setibanya Frank di lokasi, ternyata si pelaku ini memang sudah berniat untuk kabur. Terjadilah kejar-kejaran antara Frank dan juga si pelaku. Si pelaku ini melompat ke sebuah bis. Dia pikir Frank tidak mungkin menyusul dia. Tapi tentu saja mantan pasukan khusus ini selalu punya cara. What are you doing, driver? Akhirnya Frank berhasil menangkap si pelaku di dalam bis. Dia bertanya mengenai virus itu, tapi si pelaku tetap tutup mulut. Akhirnya Frank membuka suntikannya dan langsung menyuntikkan ke kaki si pelaku. Si pelaku yang panik bergegas keluar dari bis itu dan pergi ke suatu tempat. Tidak sulit untuk Frank untuk mengikutinya. Sementara itu di kediaman Jeff, mereka sudah menemukan lokasi di mana Jack berada. Berdasarkan dari titik lokasi, diketahui kalau Jack ini berada di sebuah mobil box. Ketika polisi akan membuka menggunakan robot, tiba-tiba saja mesin robot ini rusak. Audrey yang sudah tidak sabar untuk bertemu dengan putranya, memutuskan untuk berlari dan membuka mobil box itu seorang diri. Ketika dibuka, ternyata memang betul ada Jack di dalamnya dan tidak terjadi apa-apa. Tapi sayangnya, mereka tidak mengetahui bahwa Jack telah disuntik sebuah virus oleh Gianni dan gengnya. Kita kembali ke Frank yang sedang mengikuti pelaku yang tadi. Kita sebut saja pelaku ini adalah Mamat ya. Dia berhasil mengikuti Mamat sampai ke markas mereka. Di sana, Frank menemukan beberapa orang yang sedang diisolasi karena terinfeksi virus. Tiba-tiba aja datang seorang pria yang tinggi besar langsung menghajar Frank. Frank pun dengan mudah menghabisi pria itu. Sementara si Mamat sedang memaksa seorang dokter untuk memberikan penawar kepadanya. Penawar ini hanya ada dua, buat saya dan juga buat Jono, Kata dokter. Saking takutnya, Mamat pun menembak teman sejawatnya ini demi mendapatkan penawarnya. Tiba-tiba saja Frank muncul dan dia bilang kalau yang dia suntikan itu bukan virus, melainkan air. Frank pun langsung meminta kepada dokter untuk memberikannya sebuah penawar. Tapi sayangnya si dokter ini justru melempar penawarnya itu keluar gedung. Satu botol sayangnya pecah. Dia pun berusaha untuk menyelamatkan satu botol penawar lagi yang akan terlindas oleh tronton. Akhirnya, Frank berhasil menyelamatkan satu botol penawar itu. Sementara itu di kediaman Jeff, mereka sudah mulai menunjukkan gejala-gejala terjangkit virus. Jeff yang sudah mulai tidak enak badan tetap memaksakan diri untuk pergi ke konferensi malam ini. Ketika Jeff pergi, Audrey ditelepon oleh Frank yang menyuruhnya untuk pergi ke kamar. Ternyata Frank sudah ada di kamar mereka. Frank pun menceritakan semuanya kepada Audrey. Dan dia meminta izin untuk menyuntikkan penawar ke tubuh Jack. Di sini Audrey agak ragu nih untuk menyuntikkan penawar itu kepada Jack. Tapi untungnya Frank berhasil meyakinkan Audrey. Polisi yang sedang berpatroli di kediaman Jeff menemukan bahwa ada seseorang yang memaksa masuk ke rumah itu. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Frank. Tidak perlu waktu lama untuk Frank menumbangkan semua polisi itu. Sementara itu, Audrey mencoba memberitahu Jeff apa yang sebenarnya terjadi. Tapi karena sinyalnya jelek, Jeff tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Audrey. Kita kembali ke Frank, dia menghubungi Pak Tarconi yang ternyata masih ada di kantor polisi. Frank meminta Pak Tarconi untuk melacak lokasi Gianni sekarang. Untungnya, Pak Tarconi ini berhasil menemukan lokasi Gianni sebelum akhirnya ketahuan polisi.
Frank pun menuju ke sana menggunakan taksi karena ternyata polisi sudah menemukan mobilnya. Di sisi lain, gejala Audrey dan Jeff ini semakin parah sampai mereka berdua pingsan. Kita pergi ke kediamannya Gianni. Di sana ada Gianni yang sedang disuntikkan penawar. Not yet. Tiba-tiba saja Frank datang dan langsung menyerang anak buah Gianni. Di sini dia menyuruh supir taksi itu untuk menunggunya. Tidak sampai di situ, bawahan Gianni yang lain langsung menyerang Frank. Bosan menggunakan pistol, Frank ini memilih senjata lain untuk melawan mereka. Akhirnya, Frank bertemu dengan Gianni. Kalau kau menembak aku, berarti penawarnya pun mati bersamaku. Akhirnya, Frank tidak jadi menembak. Muncullah kaki kanan Gianni, yaitu Lola. Dia harus berhadapan dengan Lola sebelum menangkap Gianni. Dengan cepat, Frank langsung menghabisi Lola. Tapi sayangnya, Gianni keburu kabur menggunakan helikopter. Frank pun langsung menyusulnya menggunakan supercar milik Gianni. Namun sayangnya Gianni sudah sampai di bandara dan akan berangkat menaiki private jet. Di sini Frank masih berusaha untuk menyusul pesawat itu. Pesawat mendeteksi ada kerusakan di bagian roda depan. Akhirnya, kopilot diperintahkan untuk mengeceknya. Ternyata, hal itu disebabkan oleh Frank. Gianni melepas tembakan, tapi sayangnya yang terkena justru sang pilot, sehingga pesawat pun menjadi oleng. Pada akhirnya, pesawat pun jatuh ke laut. Bukannya berhenti, mereka berdua justru masih melanjutkan perkelahian itu. Gianni pun dapat dikalahkan oleh Frank. Dengan cepat, Frank langsung membawa Gianni ini ke permukaan laut. Sekali lagi, Frank berhasil menyelamatkan kliennya, bahkan sepertinya menyelamatkan seluruh dunia dari wabah virus. Dan Pak Tarkoni pun bisa bebas dari tahanan polisi setempat. Thank you, Frank. Oh ya, kalian masih ingat supir taksi yang dibawa Frank? Nah, dia membawa salah satu mobil mewah milik Gianni untuk dijadikan taksi. Bukannya kapok, Frank justru menerima orderan selanjutnya. Cerita pun selesai. Wow, selalu ada gebrakan di setiap aksi Mas Jason ini ya. Pesan yang dapat kita ambil adalah jangan menghalalkan segala cara untuk memperkaya diri sendiri, apalagi sampai menyakiti orang lain seperti ini ya. Oke teman-teman, kalau kalian suka dengan alur film ini, kalian harus nonton film aslinya ya. Hitung-hitung bernostalgia di masa muda Mas Jason ini, oke? You Nonton akan kembali lagi dengan alur film yang lainnya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.